Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen dan subscriber. Bab 3018. Kenapa aku tidak bisa mengerti apa yang dikatakan senior? Dev berkata dengan malu. Hahaha. Pria tua itu tertawa dan tidak melanjutkan pertanyaan. Kemudian lelaki tua itu terus menjelajah di lautan kesadaran Dev, dan segera menemukan ruang aslinya. Melihat bahwa Dev, seorang biksu kecil dalam keadaan gabungan, sebenarnya memiliki ruang asli, dan tidak bisa tidak memuji, kamu sangat muda, dan kekuatannya masih rendah, Anda benar-benar dapat memahami ruang aslinya. Anda dapat dianggap sebagai seorang jenius. Petik 2. Biarkan saya melihat seberapa besar ruang asli Anda. Setelah selesai berbicara, lelaki tua itu langsung memasuki ruang asli Dev. Begitu dia masuk, lelaki tua itu langsung terpana. Ini, apakah ini ruang aslimu? Galaksi di alam semesta, keterlaluan, keterlaluan. Orang tua itu tercengang. Asal-usul ilusi, kamu benar-benar menyadari asal-usul ilusi. Orang tua itu tidak dapat menahan diri untuk berkata ketika dia melihat bintang asal-usul ilusi menyala. Dev secara singkat menjelaskan kepada lelaki tua itu bagaimana dia menyadari asal mula ilusi. Jenius, seorang jenius sejati, tetapi asal muasal bayanganmu tidak sempurna, dan aku akan membuatnya sempurna untukmu ketika saatnya tiba. Kata lelaki tua itu perlahan. Terima kasih, senior. Dev sangat berterima kasih di dalam hatinya. Segera, tubuh Dev berangsur-angsur lepas kendali, dan seluruh tubuhnya dikendalikan oleh lelaki tua itu, sementara Dev sendiri hanya meninggalkan sedikit pemikiran dan dapat berbicara, tetapi dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya lagi. Berjalan keluar dari aula utama, semua orang melihat Dev keluar, tetapi mereka tidak dapat melihat leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno, jadi mereka semua sedikit cemas. Tuan Chen, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di dalam? Bagaimana dengan lelaki tua itu? Ji Yun bertanya pada Dev. Mengapa kamu keluar sendiri? Leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno melarikan diri. Cucu tua itu juga bergegas maju dan bertanya. Hanya Ning Kai Chen yang sedikit mengernyit, dia menemukan bahwa napas Dev telah berubah. Omong kosong, tua bagaimana bisa suaminya melarikan diri? Petik 2. Tiba-tiba Dev menegur cucu tua itu. Suara ini mengejutkan cucu tua itu, dan buru-buru mundur. Bagaimana situasinya? Cucu lelaki tua itu bertanya dengan kaget. Tubuh Dev menyatu dengan sisa jiwa leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Petik 2. Pada saat ini, Ning Kai Chen berbicara. Fusion. Petik 2. Semua orang memandang Dev dengan kaget, mata mereka penuh ketidakpercayaan. Kau tahu, orang biasa tidak akan berani melakukan ini. Jika saatnya tiba, Dev akan menghilang selamanya. Petik 2. Orang kecil ini memiliki penglihatan. Dev memandang Ning Kai Chen dan memujinya. Mendengar ini, wajah Ning Kai Chen penuh rasa malu. Meskipun dia tahu bahwa tubuh Dev dikendalikan oleh nenek moyang klan pemurnian tubuh kuno, dia berkata bahwa dia masih muda. Bung, Ning Kai Chen juga tidak enak badan. Sekarang kalian mengambil semua sumber daya di tubuhmu, aku perlu mengisi kembali kekuatanku. Kalau tidak, jika kita segera mulai bertarung, kekuatan yang tersisa di tubuh ini mungkin tidak cukup untukku. Petik 2. Kata Dev kepada semua orang. Dev telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual dan berbagai kekuatan. Sekarang jika ada pertempuran, tidak ada dukungan dari berbagai kekuatan. Tubuh Dev kuat, dan dia pasti akan kalah. Tapi, semua orang saling memandang dengan cemas, tidak ada yang mau mengambil sumber daya. Seperti kata pepatah, orang mati demi uang, dan burung mati demi makanan. Mereka telah memperoleh sumber daya ini dengan semua upaya mereka, dan sekarang mereka diberikan keluar untuk apa-apa, dan tidak ada yang mau. Sekelompok pria serakah, kamu pantas mati di sini. Petik 2. Aku tidak peduli, kalian semua mati bersama dengan sumber daya kalian sendiri. Petik 2. Orang tua itu mendengus dingin. Petik 2. Pada saat ini, Dev buru-buru mengendalikan tubuhnya dan berkata, semuanya, menyelamatkan hidup Anda adalah hal yang paling penting sekarang. Saya bahkan menyumbangkan tubuh saya sendiri. Apakah Anda masih peduli dengan sumber daya itu? Di sini, kalian semua menunggu untuk mati. Dev juga sedikit marah, dia jelas berusaha menyelamatkan orang-orang ini, tetapi orang-orang ini bahkan tidak ingin mengambil sumber daya. Bab 3019. Aku mengambil semua sumber daya. Ji Yun berbicara lebih dulu.
Dan aku akan mengambilnya juga. Semua orang di keluarga Gao kami menyumbangkan sumber daya mereka. Tiba-tiba, banyak orang membuka tas penyimpanan mereka dan mengeluarkan semua jenis pil binatang dan batu roh. Melihat ini, yang lain tidak lagi ragu-ragu, dan mengeluarkan sumber daya di tangan mereka satu demi satu. Segera, banyak pil binatang dan batu roh ditumpuk di pintu masuk aula utama, termasuk beberapa ramuan peri. Momen hidup dan mati telah tiba, tidak ada yang berani menyembunyikannya, yang terpenting adalah hidup. Melihat berbagai sumber daya di depan Anda, Dev duduk bersila, sedikit memejamkan mata, dan kemudian semua sumber daya ini digantung di sekitar tubuh Dev. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, semua batu roh pil binatang ini meledak, dan aura tebal berkumpul bersama, membentuk cairan. Seni konsentrasi jantung diaktifkan, dan satu demi satu cairan spiritual berkumpul menjadi tetesan, terus mengalir ke tubuh Dev. Melihat kecepatan latihan dan penyerapan Dev, semua orang terkejut. Anda harus tahu bahwa bahkan puncak peringkat ke-9 dari alam fusion tidak memiliki kemampuan untuk menyerap energi spiritual ini. Jika ini terus berlanjut, tubuh mungkin tidak dapat menahannya, dan akan meledak dan mati. Tapi tubuh Dev tidak menunjukkan kelainan apapun, tumpukan sumber daya menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Chen Ting diam-diam mengamati tubuhnya, meskipun dia memanggil hak untuk mengontrol, dia bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Dan di ruang sumber ilusi menjadi lebih sempurna di bawah bimbingan lelaki tua itu. Ini keterlaluan. Bisakah tubuh Tuan Chen menahannya jika dia menyerap begitu banyak energi spiritual? Wajah Ji Yun penuh dengan ketidakpercayaan. Memang, tubuh saudara Chen tidak meledak setelah begitu banyak energi spiritual yang tiba-tiba mengalir masuk. Tampaknya tubuhnya sangat kuat. Paul Sun juga sangat terkejut. Dia semua orang mengira lelaki tua itu akan mengendalikan tubuh Dev dan menyerap aura ini sedikit demi sedikit. Tapi saya tidak ingin menggunakan metode ekstrim seperti itu. Ning Kei Chen juga sangat terkejut saat ini, bahkan dia tidak bisa memurnikan begitu banyak aura dalam waktu sesingkat itu. Sementara Dev menyerap banyak energi spiritual, iblis tua di altar sepertinya merasakan sesuatu saat ini. Senior, apakah kamu sudah menemukan keberadaan orang-orang itu? Jin Sa buru-buru bertanya ketika iblis tua itu membuka matanya. Mereka kehilangan Dev dan yang lainnya pada awalnya, tetapi mereka tidak dapat menemukan mereka, jadi mereka hanya bisa datang ke iblis tua ini untuk meminta bantuan. Tapi iblis tua itu bahkan tidak menyadari keberadaan Dev. Dia tahu bahwa Dev dan yang lainnya tidak dapat melarikan diri, dan alasan mengapa Dev dan yang lainnya tidak dapat merasakan keberadaan mereka adalah karena Dev dan yang lainnya telah pergi ke dunia saudaranya. Tapi sekarang, dia merasakan aura orang-orang ini. Selain orang-orang ini, dia bahkan merasakan aura saudaranya sendiri. Saya tidak ingat sudah berapa tahun, dia tidak merasakan napas yang akrab ini lagi. Tapi sekarang, kakak laki-lakinya meninggalkan dunianya sendiri dan datang ke tempat di mana dua dunia mereka menyatu. Aku sudah menemukan mereka, mereka ada di aula utama di awal. Kata iblis tua itu perlahan. Ketika Jin Sa mendengar ini, dia langsung mengangguk, dan memimpin yang lainnya langsung ke aula. Pada saat ini, di atas aula utama, kehampaan yang redup mulai bergetar hebat. Ning Kei Chen dan rekan-rekan biksu merasakan aura yang kuat mendekat terus-menerus. Dan Dev masih menyerap dengan mata tertutup saat ini, tidak ada cara untuk menghentikannya. 5 elemen surgawi iblis ada di sini, kita harus memblokir orang-orang ini. Jika tidak, penyerapan Dev akan terganggu, dan itu akan merepotkan. Kata Ning Kei Chen dengan keras. Dia tahu bahwa melindungi Dev saat ini adalah kunci kelangsungan hidup mereka. Jika Dev melakukan kesalahan, tidak satupun dari mereka yang bisa hidup. Terlebih lagi, dia mengikuti Wuxing Tianxia untuk membalas dendam dengan membunuh putranya. Bab 3020. Segera, 5 sosok muncul, tergantung di udara, memandang Dev dan kelompok biksu yang berduka. Jin Sa saat ini sama sekali tidak memperhatikan orang-orang ini. Mereka adalah mangsa, dan mereka berlima adalah pemburu. Jika kamu tidak menerima kematian dengan patuh, tunggu apa lagi? Petik 2. Jika kamu bunuh diri, kamu bisa merasa lebih baik, tetapi jika saudara kita melakukannya, kamu akan sangat sengsara. Jin Sa memandang ke arah kerumunan dan mendengus dengan dingin. Hentikan omong kosong, ayo lakukan.
Ning Keichen langsung mencabut pedang panjangnya, melompat dan bertarung dengan Jinsa itu. Ji Yun, Lao Sun dan yang lainnya, semua biksu pergi keluar dan bergegas menuju 5 elemen setan surgawi. Setiap orang mengerahkan kekuatan terbesar mereka, dan masing-masing putus asa. Dev adalah harapan terakhir mereka untuk bertahan hidup, mereka tidak bisa membiarkan Dev diganggu. Tapi tanpa bergabungnya Dev, mereka sama sekali bukan tandingan Wuxing Tianxia. Korban biksu segera dimulai. Meskipun mereka tahu mereka tak terkalahkan, tapi tidak ada yang mundur. Sekarang mereka hanya bisa menunda waktu Dev, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun, mereka semua sudah mati, dan masih ada secercah harapan jika mereka mencoba yang terbaik. "Kamu sampah, kamu bekerja sangat keras," teriak Wuxia dengan keras. Dia tidak menyangka bahwa para biksu ini jelas tak terkalahkan, dan mereka sangat putus asa, itu membuatnya marah. Perkelahian masih terjadi, tapi Dev masih duduk di samping, tidak bergerak, bahkan tidak membuka matanya. "Saya tidak tahu sudah berapa lama. Beberapa biksu telah terbunuh oleh tangan beracun, dan yang lainnya juga terluka." Ning Keichen bertarung melawan Jinsa, berjuang untuk mendukung. Ji Yun dan Lao Sun juga terluka, sangat sulit untuk bertarung lagi. Tidak banyak anggota keluarga Gao yang dibawa oleh Gao Qisheng. "Tuan Chen, cepat bangun, cepat bangun!" teriak Ji Yun, "Jika Dev bangun, mereka mungkin akan mati." Ledakan. Saat Ji Yun selesai berbicara, aura menakutkan tiba-tiba meledak. Segera setelah itu, Dev membuka matanya, dan seberkas cahaya keluar dari matanya. Gelombang kekuatan yang kuat menyembur keluar dari tubuh Dev. Berpusat pada Dev, kekuatan ini melonjak ke segala arah. Melihat Dev bangun, Ji Yun dan yang lainnya langsung sangat gembira. Tapi corak Wuxing Tianxia berubah, dan dia langsung terpesona oleh kekuatan yang kuat itu. 5. Elemen Tianxia dan yang lainnya pucat saat ini, dan mata mereka penuh kejutan. Kekuatan yang keluar dari nafas saja membuat mereka terbang mundur dalam 5 detik, kekuatan ini bisa dibayangkan. Sungguh kekuatan yang kuat, apa yang dilakukan orang ini? Mata Huosa penuh dengan kengerian. Bagaimana bisa seorang biksu kelas 4 di alam komposit meledak dengan aura seperti itu? Mereka masih tidak tahu bahwa tubuh Dev telah bergabung dengan leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno. Kalian 5 anak bodoh, sebagai biksu, tetapi kalian membantu kejahatan dan membantu iblis dengan sepenuh hati, kalian pantas mati. Dev perlahan berdiri, tubuhnya perlahan melayang di udara, dan berkata sambil menatap Jinsa dan yang lainnya. Beberapa orang memandang Dev dan mendengar nada suara Dev, semuanya tercengang. "Nak, jangan main-main di sini, aku." Jinsa berteriak pada Dev dengan tidak senang. "Pak," tapi Jinsa belum selesai berbicara, dan melihat Dev melambaikan telapak tangannya di udara. Jinsa langsung ditampar, dan dia jatuh dengan keras ke tanah, dengan darah mengalir dari mulutnya. Kali ini, anggota lain dari 5 elemen surgawi iblis langsung terpana. Ini benar-benar keterlaluan. Biksu agung dari tingkat ke-9 alam komposit diterbangkan oleh tamparan biksu tingkat ke-4 dari alam komposit, dan itu masih merupakan tamparan di udara. Bagaimana bisa? Berani tidak menghormati orang tua ini? Aku akan membunuh kalian semua, lalu pergi mencari bajingan itu. Setelah Dev selesai berbicara, dia perlahan mengangkat telapak tangannya. Wuxing Tianxia merasakan paksaan seperti gunung, membuat mereka terengah-engah sesaat. Bersambung.